Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 321 tidak pernah. Tanpa Dion sadari, sebulan telah berlalu. Bakatnya dalam budidaya energi sangat buruk sehingga bahkan di kolam energi terpadat yang pernah ia alami, ia masih membutuhkan waktu selama ini. Ketika Anda menggabungkannya dengan betapa menuntutnya teknik budidaya dunia batin, Anda akan kesulitan untuk terkejut. Namun, Dion sangat kecewa pada dirinya sendiri. Seandainya Ri atau Madeline ada di sini, bukan dia, mereka akan selesai dalam 1 hari. Jika itu, bahkan talenta normal dari Focus Academy akan memakan waktu paling lama seminggu. Begitulah padatnya energi esensi di sini. Namun, Dion butuh waktu sebulan. Hatinya tidak bisa menahan sakit membayangkan dia meninggalkan Ri selama itu. Dan bagaimana dengan Madeline? Apakah dia masih memperjuangkan warisannya? Masalah lainnya adalah kenyataan bahwa memberi Alidor waktu 1 bulan, ditambah lebih banyak waktu, untuk meningkatkan Aurora lebih jauh lagi. Waktu tambahan itu mungkin akan menghapus keuntungan yang diperoleh Dion dengan mengkonsolidasikan yayasannya. Apapun, saya ingin mengalahkan Anda dalam kondisi terbaik Anda. Emosi Dion menguat. Dia akan membiarkan dirinya mengkhawatirkan istrinya, tetapi mengkhawatirkan betapa kuatnya lawannya bukanlah kepribadiannya. Orang tua, apakah kamu di sana? Keheningan menjawab Dion, menyebabkan dia mengerutkan alisnya. Guru besar, Dion memproyeksikan pikirannya untuk mencoba menemukan entitas itu sekali lagi. Siapa yang kamu panggil orang tua? Haruskah aku mendorongmu kembali ke dunia percobaan itu? Meminta ayahmu memberimu beberapa pelajaran lagi? Itu adalah istilah sayang di alam fana. Saya menelepon ayah saya, orang tua sepanjang waktu. 6. Aku akan memaafkanmu. Sejujurnya, saya pikir Anda perlu waktu bertahun-tahun untuk memahami dan mengembangkan hingga titik ini. Saya tidak akan berkultivasi secepat ini jika saya tidak memiliki pengetahuan tentang anatomi manusia. Namun saya masih selambat ini. Yang benar adalah bahwa bakat budidaya energi lebih dari sekedar merasakan energi esensi atau bentuk yang lebih tinggi. Ini juga tentang memahami tubuh Anda dan merasakan apa yang harus dilakukan dengan energi itu. Faktanya, bakat yang berhubungan dengan penginderaan energi agak berlebihan ketika ruangan tempat Anda berada begitu padat. Oleh karena itu, sebagian besar bakat yang dibutuhkan dalam ruangan seperti ini difokuskan pada pemahaman tentang tubuh Anda dan naluri yang diperlukan untuk mengalirkan energi ke tempat yang benar. Ini adalah bakat yang seharusnya disediakan oleh meridian seseorang. Bahkan dalam keadaan tertutup, mereka bertindak seperti pos pemeriksaan untuk budidaya dasar. Namun, Dion tidak memilikinya. Akibatnya, dia hanya bisa mengandalkan pengetahuan dunia manusianya untuk mencari-cari energi di tubuhnya. Dia harus terlebih dahulu belajar bagaimana merasakan energi, sebuah tugas yang menjadi lebih mudah dengan ruangan tempat dia berada. Dan kemudian, dia harus menghafal peta tubuhnya menggunakan energi sebagai pelengkap. Rasanya seperti menulis dengan tangan kiri atau mencoba melakukan sesuatu yang biasa Anda lakukan dengan tangan, melainkan dengan kaki. Kecuali, bayangkan itu adalah anggota tubuh yang belum pernah Anda miliki sebelumnya. Namun, tidak satu pun dari hal ini yang menggambarkan kesulitan dalam mengikuti teknik dunia batin. Bahkan dengan dasar-dasar Dion yang ditingkatkan, hampir mustahil melihat lapisan kanan susunan 3D. Begitu, dunia manusiamu cukup menarik. Apakah kamu siap? Dion menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Anggap saja seperti operasi normal di dunia manusia kecuali dalam skala abstrak. Mungkin perlu waktu beberapa minggu untuk berintegrasi dengan benar, lalu hingga 2 bulan untuk pulih dengan benar. Tetapi, jika Anda mengkhawatirkan tunangan Anda, kemungkinan besar Anda tidak perlu khawatir. Gunakan kepalamu untuk berpikir daripada terjebak dalam emosimu. Dion tiba-tiba sadar ketika dia merenungkan makna di balik kata-kata lelaki tua itu. Tanpa Alidor, bala bantuan apapun akan membutuhkan waktu lama untuk melewati gerbang. Terutama jika mereka adalah kekuatan yang besar. Menara teratai dekat dengan menara bumi, namun mereka masih membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk mencapainya. Dan itu hanya karena harus menghadapi satu insiden. Dan, satu-satunya alasan hanya ada satu insiden yang harus ditangani adalah karena mereka berpindah dari wilayah menara bumi yang sangat stabil. Namun, penguatan Basilis akan memiliki lebih banyak hal yang harus dihadapi. Tanpa Alidor, mereka harus bergerak dengan cara biasa melalui gerbang karena Alidor tidak pernah berencana mengirim bala bantuan sejak awal, dia berasumsi dia memiliki ukuran yang akurat tentang kemampuan Ridan. Dia pikir Dion terlalu lemah. Ini berarti pasukan besar itu harus meninggalkan ruang stabil menara Gautama, lalu menembus ketidakstabilan menara mereka sendiri. Semuanya sebelum memotong menara Rod dan menara menjulang untuk mencapai menara teratai. Dan, semua ini tidak menjadi alasan paling tidak stabil yang harus mereka lewati, menara epistemik. Ini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Guru besar, akankah aku menyelesaikannya sebelum gerbang ditutup? Ada hal lain yang Dion abaikan.
Alasan mengapa kampanye dilakukan secara cepat adalah karena gerbang ditutup dari dunia luar selama 4 bulan dalam setahun. Sekarang dia memikirkannya, ini kemungkinan untuk memulihkan kerusakan dan mengumpulkan energi. Bagaimanapun, keseluruhan gerbang itu adalah sebuah arai. Inilah sebabnya kerajaan Elfin terlambat dalam kampanye dan juga pulang lebih awal dari kampanye sebelumnya. Sebenarnya ada waktu-waktu tertentu yang optimal untuk berkampanye. Meski begitu, dimungkinkan untuk tetap berada di dalam gerbang selama ditutup. Hanya saja itu akan lebih berbahaya, kecuali Gautama dan Menara Bumi. Keduanya tetap menjadi pilar yang kokoh. Anda harus menyelesaikannya dalam waktu sekitar 2 minggu hingga akhir siklus. Namun, kemungkinan besar pasukan tersebut sudah mencapai tunangan Anda pada saat itu. Jadi, Anda harus mengalahkan Alidor lebih cepat jika ini masih ingin Anda lakukan. Mata Dion berbinar. Saya siap. Orang tua itu tidak berkata apa-apa karena indera Dion terhalang sepenuhnya. Ini akan menjadi rasa sakit yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 322 hanya. Dion menguatkan dia dengan kata-kata terakhir yang akan dia dengar selama beberapa bulan ke depan. Pikirkan seperti ini. Dalam 2 bulan, kamu akan menjadi kuat kan? Dion terkekeh pada dirinya sendiri, mencoba mengabaikan keringat gugup yang mengalir di punggungnya. Merasakan sesuatu menimpa dirinya, Dion menarik napas tajam, mencoba mempersiapkan diri. Tapi, tidak ada yang bisa membuatnya siap untuk ini. Tiba-tiba, Dion merasa ingin berteriak. Dia tidak tahu apakah dia melakukannya atau tidak. Bahkan, dia tidak bisa merasakan tenggorokannya bergetar lagi. Seolah-olah hanya robekan di dadanya yang ada di dunia. Rasanya seluruh tubuhnya sedang merestrukturisasi dirinya sendiri, terurai menjadi komponen terkecil sebelum direformasi. Hanya untuk terurai lagi. Dan mungkin bagian terburuknya adalah dia tidak bisa mendengar dirinya sendiri berteriak. Itu membuatnya merasa seolah-olah rasa sakitnya tidak berarti apa-apa. Seolah-olah dalam skema besar, perasaannya tidak berarti apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan. Merasakan organ-organnya disingkirkan dan disusun ulang. Dia harus merasakan tulang rusuknya mengembang dan berkontraksi, meledak dengan sendirinya hanya untuk melakukan reformasi lagi, lalu mengulanginya. Mungkin perasaan yang paling tidak nyaman adalah serangan ke otaknya. Kulitnya yang tidak nyaman merayapi. Perasaan seperti dirinya dibalik. Namun, masih ada hal lebih buruk yang akan datang. Sistem saraf adalah hubungan antara alam dan supernatural seperti yang dikatakan Dion. Sekarang, menurut Anda apa yang terjadi ketika rasa sakit yang tak terhingga sampai ke sistem yang bertanggung jawab untuk memberitahu Anda bahwa Anda kesakitan? Seolah-olah tidak ada waktu istirahat untuk bernapas. Meridian secara paksa melekatkan diri mereka pada suatu sistem yang sebelumnya tidak ada urusannya dengan mereka. Mereka mengoyak saraf Dion, menemukan rumah bagi diri mereka sendiri di dalamnya. Mereka memompa tubuh Dion dengan energi esensi, hanya memperkuat inderanya terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi, namun masih banyak lagi yang akan datang. Karena, penanaman meridian hanyalah bagian pertama. Apa yang terjadi jika meridian yang terbuka penuh masuk dan menyatu dengan tubuh anak laki-laki yang masih dalam tahap dasar? Rasa sakit, penderitaan yang murni dan tak terhitung. Tubuh Dion mulai membengkak saat energi baru melanda dirinya. Dia merasakan setiap kehendak baru dari energi gamma yang telah ditempa oleh meridian mengalir melalui dirinya, tapi itu tidak membantu. Mereka seperti sebuah pintu yang dilarang untuk dia masuki, hanya untuk memberinya rasa sakit ketika dia menyodok dan mendorong. Namun, tetap saja, Dion tidak dapat mendengar dirinya berteriak. Tidak ada seorang pun yang mendengar tangisannya yang menyedihkan dan lelaki tua itu berpura-pura seolah-olah dia tidak pernah mengenal Dion sejak awal. Seolah-olah bom nuklir meledak. 108 di antaranya. Dan Dion hanyalah penonton kehancuran tubuhnya sendiri. Pada akhirnya, tubuh Dion benar-benar hancur. Hanya bohlam aurora yang melindungi jiwanya yang tersisa saat darah dan darah kental melayang di sekelilingnya, mencoba untuk perlahan-lahan mereformasi dirinya sendiri. Tapi, entah kenapa, rasa sakitnya masih sangat nyata. Setiap gumpalan darah terasa seolah-olah masih menjadi bagian dari Dion, setiap potongan daging yang telah terkoyak. Dan tetap saja, dia tidak bisa mendengar teriakannya sendiri. Di Lotus Tower, pertempuran masih berlangsung. Sudah berbulan-bulan sejak hilangnya Dion, dan Ri tidak lagi khawatir seperti sebelumnya. Tapi, dia masih merasa bahwa sesuatu yang besar pasti sedang terjadi sehingga tunangannya masih belum kembali. Apakah kamu sedang menaklukkan menara epistemik sekarang? Apakah kamu aman, Komandan? Kita harus mundur. Suara Arios membuat Ri tersadar dari lamunannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa penglihatannya merah dan dia hampir tidak bisa merasakan lengannya meskipun pedang diacungkan di depannya. Apa yang salah dengan saya? Sebuah tangan yang kuat menggenggam bahu Ri saat mereka berteleportasi menjauh dari medan pertempuran. Ri terjatuh ke lututnya, menusukkan pedangnya ke tanah sambil menarik napas dalam-dalam. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya. Melihat sekeliling, Ri benar-benar bingung.
Semua jenderal iblis telah berteleportasi bersama para elf dan beberapa dari sekte Nifeus. Saat ini, mereka berdiri sebagai pusat dari papan teleportasi, distorsi berfluktuasi di sekitar mereka secara samar. Akas berlutut di samping Ri, menyeka darah dari keningnya. Tampaknya Ri telah berjuang begitu keras hingga dia bahkan tidak menyadari ada luka yang terbuka, membuat pandangannya memerah. Akas, gadis bodoh, Anda seorang putri. Tidakkah kamu sadar bahwa kamu di luar sana berjuang sendirian? Kami sangat khawatir, jadi kami mengirim Arios untuk menjemputmu. Sendiri? Sejak kapan? Ri benar-benar tidak menyadarinya. Tapi, bukan itu intinya. Mengapa semua orang mundur? Hanya beberapa menit sebelum kami menyadarinya, tapi Arios butuh waktu cukup lama untuk langsung menuju ke arahmu. Tapi, apa yang terjadi? Ario menghela nafas. Kamu terlalu teralihkan untuk menyadarinya. Tapi, aku tidak bisa menyalahkanmu. Ri terlalu bingung untuk memahami apa yang sedang terjadi. Jika Dion ada di sini, kemungkinan besar dia akan mendiagnosisnya menderita gegar otak. Tapi, gejala seperti itu pada seorang pejuang bela diri akan hilang dalam beberapa menit. Pada hari pertama, Akas angkat bicara. Dion mengeluarkan 400.000. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, dalam 2 minggu berikutnya, kami berhasil mengurangi mereka menjadi hanya 100.000 dengan menggunakan taktikmu. Tetapi, Matahari berkedip, masih berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tapi, sudah lebih dari 2 bulan berlalu. Namun sepertinya jumlah mereka belum berkurang sama sekali. Faktanya, saat itu, kami hanya mengeluarkan 10.000 tambahan. Apa? Ri mencoba berdiri tetapi tersandung. Tiba-tiba menjadi jelas baginya bahwa dia telah lama kehilangan transformasi benih keyakinannya. Kenapa butuh waktu lama baginya untuk menyadari hal seperti itu? Dia seharusnya memerintah. Sial, selama 2 bulan terakhir, para basilis telah mengulur waktu. Dan sepertinya aliansi teratai kehabisan waktu untuk mencari tahu mengapa binatang agresif seperti itu tiba-tiba menjadi begitu pintar. Dan sekarang, tiba-tiba hanya prajurit paling elit yang tersisa. Apa yang tidak diketahui oleh aliansi teratai adalah bahwa pasukan besar yang terdiri dari para ahli pengumpul esensi sedang menuju ke lokasi mereka. Dan Bas dan Liska yakin itu bukanlah sesuatu yang mereka persiapkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 323 hari ini. Untuk apa kamu murung? Tubuhmu sudah sembuh, bangun. Dion perlahan membuka matanya dan menemukan dirinya kembali ke ruang budidaya, berbaring telanjang di peron. Dia menggigil memikirkan apa yang baru saja dia alami. Tidak ada waktu dalam keadaan seperti itu. Segala sesuatu di Dion diselimuti rasa sakit yang tak ada habisnya. Setidaknya kamu bisa memperingatkanku, Pak Tua. Kamu harus berlutut dan berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan masa depanmu. Tidak mengutarakan omong kosong ini. Bangun. Saya mengirim Alidor ke sini. Dion tiba-tiba terlonjak mendengar kata-kata lelaki tua itu. Masih banyak yang harus dilakukan, dia hanya bisa berbaring dan berpuas diri. Berkedip ke depan, Dion melompat dari peron. Wah, tunggu. Terbalik di udara, kaki Dion mendarat di dinding jauh sebelum dia membalikkan badan. Apa-apaan? Dion tiba-tiba merasa seolah-olah dia adalah roh di dalam tubuh boneka yang dia kendalikan. Bahkan ketika dia melihat ke bawah ke tangannya, seolah-olah ada orang lain yang menggerakkannya untuknya. Itu tidak baik. Arai muncul di sekitar Dion, memberinya celana keringat untuk menutupi bagian bawahnya. Setidaknya itu masih berhasil. Dion tidak tahu mengapa perubahannya begitu drastis. Bukannya dia belum pernah mendapatkan peningkatan kekuatan secara besar-besaran sekaligus sebelumnya. Pada hari dia kehilangan keperawanannya dengan Ri, kekuatan tubuhnya telah melonjak hingga tingkat kultivasi penuh, tapi tidak seperti ini. Tubuhnya sepertinya menghirup segala sesuatu melalui kulitnya, paru-parunya sepertinya memiliki kapasitas udara yang tiada habisnya. Dan bahkan organ-organnya sepertinya memiliki sistem yang benar-benar baru yang mengalir melaluinya. Dion tiba-tiba bisa merasakan jiwanya, sesuatu yang asing dan abstrak baginya. Dia bisa melihat esensi orang bijak iblis di dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah bisa dia lakukan sebelumnya. Seolah-olah dunia yang sama sekali baru telah terbuka bagi Dion. Penyatuan penanaman energinya secara langsung telah meningkatkan wawasannya tentang tubuh dan jiwanya. Rasanya seperti lambang kesempurnaan. Pusaran keinginan mulai terbentuk di sekitar Dion, mengirimkan angin kencang ke seluruh ruangan. Jauh lebih sedikit menguras tenaga. Tato di punggung Dion bahkan tampak lebih dalam, dengan aksen emas samar pada warna putih dan hitam sebelumnya. Sekarang Dion tahu bahwa jiwanya benar-benar merupakan akumulasi bakat jiwa yang dimaksudkan untuk disebarkan ke seluruh alam fana. Tiba-tiba menjadi sangat jelas baginya mengapa manifestasinya begitu kuat. Bukan hanya karena kesombongannya sendiri, ia juga memiliki kemampuan yang tidak bisa dilampaui oleh manifestasi lain, jika ada. Perasaan ini, luar biasa. Anda, apa yang kamu lakukan di sini? Kepala Dion tersentak ke belakang dan menemukan seorang pria muda dengan sekuntum bunga di rambut hitam panjangnya.
Dia memiliki payung kertas minyak di tangannya dan memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap Dion. Apakah celah dalam game membawanya ke sini? Pikir Alidor. Itu memang masuk akal. Kecil kemungkinannya, tapi mungkin ada distorsi spasial yang membawa Dion ke lokasi ini. Oh, apakah kamu akhirnya memutuskan untuk berhenti meniruku? Alidor tetap diam, ekspresi normalnya muncul kembali. Dion tidak banyak bicara, tapi Alidor cukup memahami beberapa hal. Tapi, yang paling penting adalah Dion mengikutinya ke sini dan hampir pasti menyaksikan kematian putra kelima dan upaya pembingkaian Alidor. Itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Alidor, mengingat orang yang ingin dia tipu telah ditipu. Kecuali, apakah dia berhasil menyusul Kaegan? Atau apakah dia datang ke sini tanpa melakukan hal itu? Alidor tiba-tiba memikirkan banyak kemungkinan yang juga tidak disukainya. Satu kalimat Dion seperti sebuah titik tersedak bagi Alidor, dan yang terburuk adalah, Alidor membutuhkan waktu paling lama untuk menemukan poin yang paling krusial. Saudariku, ini adalah duel antara pengguna aurora bawaan, di mana kalimat terpendek dan tindakan paling tidak penting tiba-tiba menjadi penting. Pikiran Alidor berlari secepat pikiran Dion. Tapi, apa yang cukup untuk menang? Siapa yang akan menang? Apa yang kamu lakukan dengan adik perempuanku? Dion terkekeh pada dirinya sendiri, membalikkan tubuhnya ke arah Alidor. Sepertinya aku benar-benar tidak perlu menggunakan begitu banyak kata denganmu. Apakah kamu yakin adikmu adalah seseorang yang harus kamu khawatirkan saat ini? Mata Dion secara halus mengarah ke bola kunci di tengah ruangan, menarik perhatian Alidor. Ini, mata Alidor menajam. Dia sudah lama tidak berbicara dengan lelaki tua itu seperti Dion karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam persidangan. Namun, selama beberapa hari terakhir, entah kenapa dia ditarik dari persidangan tersebut dan disuruh untuk memulihkan diri. Dan sekarang, dia dimasukkan ke dalam ruangan bersama mungkin satu-satunya orang di gerbang ini yang bisa memasuki menara ini dengan kekuatannya sendiri. Tujuan dari suara itu jelas. Aku bersumpah jika kamu melakukan sesuatu pada adik perempuanku, kematian akan menjadi sesuatu yang kamu mohon. Dion tampaknya tidak terlalu terganggu dengan kata-kata Alidor. Alih-alih membiarkan indranya berkeliaran di sekujur tubuhnya saat dia mendorong dirinya untuk terbiasa lebih cepat. Jika terjadi sesuatu pada adik perempuanmu, Dion berkata dengan lemah. Itu adalah hasil dari kemauan yang kamu sendiri tabur. Alidor merasa kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Adik perempuannya bukanlah sesuatu yang ingin dia mainkan, namun yang dilakukan Dion hanyalah meludahi wajahnya berulang kali. Dion memutar pergelangan tangannya dan meregangkan punggungnya karena kebiasaan, tapi, sepertinya tubuhnya tidak retak seperti biasanya. Seolah-olah dia benar-benar terlahir kembali. Adik perempuanku masih kecil. Dia bukanlah seorang pejuang di medan pertempuran seperti tunanganmu. Wajah Alidor menguat. Dia menatap Dion dengan kebencian membara di matanya. Hari ini, mati kau. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 324 tidak terganggu. Kehendak yang mengamuk dan padat muncul di sekitar Alidor. Seolah-olah badai pasir telah terjadi, namun keinginan itu tetap halus. Katakan apapun yang ingin Anda katakan untuk membuat diri Anda merasa lebih baik. Tapi, ketahuilah ini dengan baik. Saat kamu memutuskan untuk menghukummu, itulah saat aku memutuskan untuk menghukummu. Saya tidak peduli apa latar belakang Anda. Saya tidak peduli apa tujuan Anda. Saya tidak peduli apa tujuan Anda atau apa yang Anda miliki. Kamu tidak menyentuh keluargaku. Dion berkata dengan lemah. Alidor tidak menjawab, malah memilih mengacungkan payung kertas minyaknya saat jubah panjangnya berkibar di sekelilingnya. Platform budidaya tampaknya memiliki pikirannya sendiri, segera melarikan diri ke ujung ruangan saat kedua pria itu saling berhadapan. Ada yang menyalakan api di matanya untuk membalas dendam. Yang lain mengamuk karena marah. Namun keduanya memiliki satu tujuan dalam pikiran mereka, menang. Dion meluncurkan dirinya ke depan, matanya memerah saat mata Asura keluarga Matilde membuat penglihatannya berdarah dan pupil matanya menjadi gelap. Mata Alidor menajam. Dia tidak tahu mengapa Dion tiba-tiba begitu cepat, Dion masih belum memadai. Persis seperti Madeline, meridian mereka sangat murni sehingga tidak ada yang bisa menemukan ukuran akurat tentang navigasi mereka. Sampai, semuanya sudah terlambat. Tinju Dion membesar di mata Alidor, memaksanya mundur sambil mengarahkan payungnya ke depan. Sebuah susunan yang luar biasa muncul di titik, menghantam tangan Dion dan bertahan sesaat sebelum hancur menjadi debu. Dion tiba-tiba tertawa. Saya tidak perlu menahan diri lagi. Warna perak dan hitam yang berputar-putar di sekitar Dion, menyatu menjadi kilau cahaya menakutkan yang melingkari ruangan di sekitar mereka. Alidor tiba-tiba merasa berat badannya bertambah, lututnya berderit karena tekanan. Apa ini? Aku belum pernah merasakan atau mendengar tentang wasiat ini. Tapi aku merasa. Dia menggabungkannya. Tubuh Dion melorot, memerah karena tekanan tekniknya saat uap perlahan keluar dari bibirnya. Babak pertama, tahap kedua, kehendak Kaisar Iblis kesempurnaan.
Sebelumnya, Dion tidak pernah bermimpi menggunakan fusi keinginan dan teknik peningkatan tubuhnya secara bersamaan tanpa konsekuensi yang serius. Tapi, kini rasanya terasa sejuk. Tubuhnya terus-menerus mengisi ulang dirinya sendiri. Energi esensi mengalir ke tempat yang dibutuhkan, bertindak sebagai ramuan ajaib dan mengisi Dion dengan perasaan tenang yang konstan. Tiba-tiba, manifestasi aula senjata Dion meledak, membuat area yang sudah gelap itu berwarna merah darah saat kilatan cahaya keluar dari pintunya. Dion memegang udara, tersenyum pada dirinya sendiri saat cahaya itu muncul menjadi payung kertas minyak. Dia mengejekku, alis Alidor menjepitnya pada payung semakin erat saat pikiran tentang adik kecil melintas di pikirannya. Dion mengarahkan payungnya ke depan, ki iblis menetes dari titik hingga menghitamkannya sepenuhnya. Payung itu tampak hidup, memanjang saat Dion menusuk ke arah Alidor. Karena kamu mengira ini adalah permainan, aku akan menghancurkanmu. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang dapat dilakukan oleh hukum tertinggi. Mata Dion menajam, tekniknya langsung menemukan keanehan pada gerakan Alidor. Kakinya terhempas ke tanah, mendorongnya ke samping tepat saat semburan emas hitam terbang melewatinya. Dia hanya bisa menyaksikannya memakan platform budidaya, menghancurkannya menjadi debu. Platform itu tidak mungkin begitu tipis. Mungkinkah? Namun, Dion tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Rai berkembang di belakang Alidor, berputar di udara dengan kantong energi emas gelap. Dion sadar bahwa Alidor tidak bisa bergerak bebas di bawah pengaruh kombinasi gravitasinya. Jadi, dia telah mengantisipasi bahwa Alidor akan menggunakan susunannya untuk menebusnya. Tapi, wasiat ini terlalu bermasalah. Tampaknya itu bukan kekuatan tersendiri. Tapi, itu lebih merupakan penguat. Energi getaran aneh yang menghancurkan sesuatu dari dalam keluar. Tidak heran mengapa orang tua itu mengatakan bahwa getarannya tidak perlu tinggi untuk bisa bekerja. Getaran ditentukan oleh sejauh mana kemauan dipelajari, tapi kekuatan di baliknya ditentukan oleh teknik apa yang kamu gunakan untuk menggabungkannya. Ini teknik adalah pelanggaran pamungkas. Dion semakin curiga bahwa jika dia terkena surat wasiat ini, tanpa perlindungan, surat wasiat itu akan mengamuk dalam dirinya seperti sebelumnya. Tapi, kali ini, Alidor serius. Neraka senjata, permeasi halus. Suara Alidor menggelegar. Kaki Dion bersinar saat dia menghindari pilar surat wasiat emas gelap. Pasti ada cara yang lebih baik. Alidor tidak menyerang Dion secara membabi buta. Susunannya memposisikan diri untuk membuat Dion terpojok. Tidak butuh waktu lama bagi Dion untuk menyadari hal ini, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Jika dia terus mengelak seperti ini, pada akhirnya dia tidak akan bisa mengelak lagi. Aku bukan tikus yang terpojok. Ledakan, pohon kehidupan dan kematian mencabut akar obsidiannya, merobek energi halus dan menghancurkan susunannya saat Dion melesat ke depan. Mata Alidor menyipit, dia seharusnya tidak bisa menyerap energi itu. Teknik apa itu? Meski kelihatannya, Alidor benar. Dion tidak bisa menyerap energinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meredamnya sebelum mencapai dirinya, sehingga lebih mudah untuk ditangani. Hukum tertinggi terlalu berlebihan untuk teknik yang Dion pelajari selama hampir seminggu. Tangan Dion terangkat ke depan menyebabkan payung kertas minyak terdorong ke arah Alidor. Karena kamu kesulitan bergerak, izinkan aku memaksamu untuk bergerak. Neraka senjata, kehendak surgawi. Dion mencocokkan Aldior dengan susunan alkimia miliknya sendiri. Mata Alidor tertuju pada payung yang datang. Atau, setidaknya mereka ingin melakukannya sampai susunan besar yang terlalu familiar mulai berkembang di belakang Dion. Pilar cahaya mengarah ke Alidor saat kakinya terseret melalui peningkatan gravitasi. Namun, Alidor tampak sama sekali tidak terganggu. Seolah-olah hukum tertinggi begitu sederhana. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 325 sabit. Kaki Alidor berkembang dengan susunan pertahanan, menyebabkan cahaya keemasannya menembus gravitasi di sekitarnya. Lompat mundur dan terus menghindar, Alidor menghindari pilar kehendak surgawi yang mengancam akan menghilangkan semua pertahanannya. Mata Dion tajam. Dia tidak hanya menambahkan keinginan ke dalam susunannya setelah kejadiannya. Dia benar-benar menggunakan karakteristik keinginan di dalam susunannya. Ini adalah teknik yang belum dikuasai Dion. Untuk itu diperlukan tidak hanya pemahaman mendasar tentang susunan itu sendiri, tetapi juga kemauan. Itu adalah versi sederhana dari penulisan surat wasiat dari awal. Menggunakan susunan untuk membuat surat wasiat memiliki tingkat kesulitan yang tidak dapat dibayangkan oleh Dion atau Alidor. Tapi, Alidor telah memahami cara menggabungkan surat wasiatnya dengan susunannya dengan sempurna seperti bagaimana Dion belajar menggabungkan surat wasiatnya sendiri. Ini benar-benar berbeda dari cara Dion biasanya menggunakan keinginannya bersama dengan susunannya. Setiap kali dia menggunakan senjata neraka, dia akan membentuk tombaknya terlebih dahulu, sebelum kemudian melapisinya dengan wasiat. Tapi, Alidor sendiri yang mengukir wasiatnya ke dalam susunannya. Hasilnya luar biasa. Susunan pertahanan emas gelap sepertinya merobek segalanya.
Gravitasi Dion sama sekali tidak berguna selama ia tetap berada di bawah kaki Alidor. Energi getaran mengguncang setiap teknik yang ditemuinya hingga ke intinya, menghancurkannya dari dalam keluar. Pada akhirnya, Dion tidak punya pilihan selain menarik kembali keinginan ruang dan waktunya. Jadi, ini adalah hukum tertinggi. Ya, apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa gravitasinya seharusnya tidak hilang begitu saja. Ruang dan waktu sudah menjadi kehendak tingkat tinggi. Jika Anda kemudian mempertimbangkan fakta bahwa gravitasi adalah fusi mereka, bagaimana ia bisa kalah dengan mudah dari perembesan halus? Masalahnya terletak pada kenyataan bahwa keinginan gravitasi Dion hanya pada tingkat pertama karena merupakan perpaduan ruang dan waktu pada tingkat pertama. Dion tidak bisa mengendalikannya pada output yang lebih tinggi. Baik-baik saja maka, tangan Dion berkilat saat pedang panjang muncul di dalamnya. Meskipun dia kecewa karena payung iblisnya tidak berpengaruh, dia harus serius. Ri mungkin membutuhkannya saat ini. Saya belajar sesuatu yang cukup menarik dari air mata spasial itu. Dion berkata dengan lemah, pedangnya bersinar dengan cahaya perak. Perhatikan baik-baik, kalau tidak kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Dion tiba-tiba menghilang. Dengan peningkatan kultivasinya, teknik gerakan surgawinya, yang sempat terhenti, akhirnya berhasil menembus puncak babak pertama. Kecepatannya tidak seperti sebelumnya. Dan kemudian, Dion mengayun. Robekan yang hanya bisa digambarkan sebagai runtuhnya ruang merobek Alidor. Cahaya itu menyinari udara seolah-olah itu adalah angin sepoi-sepoi yang tidak berbahaya yang menangkap sinar matahari yang lembut. Namun, niat membunuh yang Alidor rasakan darinya tidak seperti yang pernah dia alami. Ini, dia menggabungkan pedang dan kehendak luar angkasa. Aku tidak bisa menahannya lagi. Alidor melemparkan payungnya ke udara, menyebabkan payung itu terurai dan terombang-ambing dengan lembut. Tangannya bertepuk tangan, cahaya menyilaukan memancar dari tangannya. Cincin emas menyebar keluar dari Alidor saat pedang dan fusi ki luar angkasa menampakkan dirinya. Pemerintahan warisan Gautama, kemarahan Buddha. Arai mulai menempel di punggung Alidor. Ledakan, lengan emas menyembur keluar dari mereka, ratusan mencapai tebasan pedang Dion untuk mencabik-cabiknya. Mata Alidor yang berwarna emas tidak cukup untuk menggambarkannya. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah terbungkus dalam emas, bahkan bola matanya pun terlihat seperti batu berharga. Lengannya bertarung melawan gelombang pedang dan ki luar angkasa saat Dion menyaksikan. Meskipun sepertinya dia menang, sangat jelas baginya bahwa lengan yang berasal dari punggung Alidor sepertinya tidak ada habisnya. Dan, sepertinya itu bukanlah akhir dari semuanya. Pemerintahan warisan Gautama, perembesan halus Buddha. Emas cerah di tubuh Alidor tiba-tiba menjadi emas gelap. Jubahnya terlepas, memperlihatkan tubuhnya yang penuh bekas luka dan berotot. Saat ini, Alidor benar-benar tampak seperti seorang Buddha. Duduk di atas barisan, tangannya tiba-tiba terulur ke arah payungnya yang melayang. Hujan halus, air mata Buddha. Payung itu berputar dengan ganas di udara, warna emas gelap keluar dari payung dan berusaha menyelimuti segalanya. Mata Dion menajam. Tidak baik, kemarahan Buddha dikirim bergandengan tangan ke arah Dion, tidak memberinya waktu untuk beristirahat saat payung terus berputar di udara. Seolah-olah proyeksi Alidor ingin menjatuhkan Dion dari tumpuannya dan mengakhiri semua peluang kemenangan. Tapi, Dion terus mengelak, teknik gerakan surgawinya bekerja secara berlebihan saat riak ruang merobek setiap langkahnya. Tapi kemudian, tidak ada ruang lagi. Pedang Dion menebas keluar, mengirimkan robekan spasial demi robekan spasial ke lautan lengan emas gelap, tetapi penetrasi halus tampaknya mengakhiri semua pemikiran tentang pemotongan Dion. Sial, tidak ada ruang tersisa untuk lari. Dion mendapati dirinya terpojok, pedangnya di tangan saat dia mencoba bertahan tetapi tidak berhasil. Dion dan Alidor telah bertarung selama lebih dari 1 jam. Namun, tidak ada satupun yang mengalami cedera. Sampai sekarang, tangannya menghantam Dion, membuatnya terlempar ke dinding. Mereka menghancurkan semua usahanya dalam membentuk susunan pertahanan dan pohon kehidupan dan kematian tidak bisa mengimbanginya. Darah menetes dari mulut Dion saat tangan yang tak berujung menghantamnya, menguburnya semakin jauh ke dinding. Dan kemudian, air mata Buddha akhirnya menetes. Awalnya sunyi dan hampir nyaman, namun, bahkan ketika teknik amukan Buddha milik Alidor hancur di bawah mereka, Dion juga hancur. Masih tidak terlalu sakit seperti 2 bulan terakhir ini. Jarum hukum tertinggi ditembakkan ke Dion saat payung mengamuk di udara, sepertinya bermaksud merobek Dion dari dalam keluar. Namun, yang dilakukan Dion hanyalah diam. Hampir seperti dia sudah mati. Beberapa menit kemudian, stamina Alidor akhirnya habis. Payung itu mendarat di tanah. Menatap apa yang tampak seperti mayat Dion, Alidor mendarat. Dia tampaknya tidak senang atau puas dengan kemenangannya. Yang dia pikirkan hanyalah adik perempuannya dan apa yang mungkin terjadi padanya. Dia ingin bangun dan memutilasi mayat Dion, tapi bagaimana cara itu bisa memperbaiki keadaan? Alidor hanya bisa menoleh ke arah kunci di tengah ruangan. Jadi, dia perlahan menyeret dirinya ke arah itu.
Tapi, saat dia hendak mencapainya, cahaya kemasan tiba-tiba menarik perhatiannya. Apa? Alidor tidak bisa mempercayai matanya saat dia melihat Dion dengan santai berjalan keluar dari lubang di dinding, meregangkan anggota tubuhnya saat darah kering mengelupas dari dirinya. Itu teknik yang cukup bagus. Sayangnya, saya tidak tahu apakah saya bisa merasakan sakit yang sama lagi. Dan mungkin sayangnya, Anda tidak menghasilkan output yang cukup sehingga berguna bagi saya. Jika Alidor tahu bahwa yang dimaksud Dion adalah dia mencoba menggunakan teknik keluarga Florence untuk menyerap serangan gencar sebagai katalis untuk membentuk humanoid penetrasi halus. Siapa yang tahu bagaimana dia akan bereaksi? Tidak kusangka seseorang membiarkan dirinya dimutilasi hanya karena itu. Namun, luka Dion sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Kombinasi aurora dan penanaman energinya terlalu berlebihan. Bagaimana penyembuhan seperti ini mungkin? Alidor tidak tahu harus berpikir apa lagi. Dia hanya bisa mempersiapkan diri untuk babak selanjutnya. Karena kamu sudah tidak berguna lagi, kupikir sudah saatnya kita mengakhiri ini. Manifestasi humanoid Dion perlahan berkembang di bawah mata Alidor. Tapi, ada yang berbeda. Tato abu-abu dan hitam mulai menyelimuti Dion saat bau mawar berdarah memenuhi ruangan. Tangan Dion meraih cahaya hitam pekat yang terbang dari pagoda senjatanya, menggenggamnya dengan kuat. Matanya menjadi gelap menjadi lubang hitam dan tak bernyawa, menatap tanpa emosi ke arah Alidor yang gemetar. Ini adalah kematian. Di sana, Dion berdiri, dengan tato kusut yang tampak seperti pola prasasti kuno. Namun, fitur yang paling mencolok darinya adalah tongkat setinggi 10 kaki yang dia pegang di tangannya. Ya, sampai tongkat itu mewujudkan sebuah pedang kegelapan yang berkabut. Sebuah pedang yang melengkung mengancam di udara. Pedang penuai dirinya sendiri, bilah sabit. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 326 mengamuk. Pertempuran itu berakhir dalam beberapa saat. Sabit Dion membuat kemarahan Buddha Alidor terasa seolah-olah tidak pernah ada sejak awal, mengirisnya dengan sangat mudah. Alidor tidak punya peluang. Tidak hanya penanaman energinya lebih rendah dari Dion, staminanya juga terlalu rendah dan penetrasi halusnya tampaknya tidak memiliki jawaban atas keinginan kematian Dion. Kematian seperti penjelmaan erosi, teknik, energi, kemauan. Semuanya tampak layu sebelumnya dan menghilang. Tidak ada pemurnian seperti kehendak surgawi. Tidak ada kehancuran seperti perembesan halus. Yang ada hanyalah akhir yang tak terelakkan dari sebuah permulaan yang singkat. Tubuh Alidor layu saat Dion mengatupkan tenggorokannya erat-erat. Tidak ada yang mengatakan apapun, hanya menunggu sementara mata Alidor tampak hanya beberapa saat lagi akan kehilangan seluruh nyawanya. Kamu punya satu kesempatan untuk hidup. Dion berkata dengan lemah. Suaranya seakan-akan dilapisi dengan kedalaman neraka itu sendiri, menggelegar dan bahkan mengikis udara saat dia berbicara. Alidor tidak berkata apa-apa. Baginya, saudara perempuannya sudah meninggal dan rencananya gagal. Apa gunanya hidup terus? Kamu menjadi pelayanku dan aku akan mengizinkan adikmu menjaga kakak laki-lakinya. Ada harga yang harus dibayar karena menyerang tunanganku. Dan ini dia. Mata Alidor berbinar saat menyebut adik perempuannya. Dia hidup, berjuang dengan sisa kekuatannya. Alidor menganggukkan kepalanya. Jika itu berarti tidak membiarkan adiknya putus asa, menundukkan kepalanya adalah sesuatu yang sangat ingin dia lakukan. Dion mengangguk ketika sabitnya menghilang ke dalam pagoda senjatanya. Kamu harus menerima susunan ini. Ketahuilah bahwa jika Anda berpikir untuk menghapusnya, itu akan membunuh Anda. Jika kamu mempunyai pikiran untuk mengkhianatiku, itu akan membunuhmu. Tidak ada jalan keluar kecuali saya menghapusnya sendiri. Kekuatan jiwamu tidak sekuat milikku dan bahkan jika fundamentalmu bagus, kamu tidak punya cara untuk menghadapi kematianku. Tanpa melepaskan tangannya dari tenggorokan Alidor, Dion mulai menggambar sebuah susunan. Tapi, saat itu gelap gulita. Mengambil inspirasi dari Alidor, Dion menuliskan susunannya dengan keinginan kematian itu sendiri. Kenyataannya, metode di balik susunan itu tidak berbeda dengan metode yang dia gunakan untuk mengikat 14 sub keluarga Elfin. Namun, kali ini, dengan bantuan ki kematian, hukumannya memiliki tingkat keparahan yang benar-benar baru. Tapi, Alidor hanya bisa menyaksikan segel hitam memasuki dahinya yang pucat dan layu. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Setelah dia selesai, Dion melepaskan Alidor, membasuhnya dengan keinginan surgawi untuk menghilangkan sisa ki kematian sebelum dia berjalan menuju kunci. Tidak peduli dengan Alidor untuk saat ini, Dion menyeringai pada dirinya sendiri. Melihat tangannya, susunan pelacakan sederhana muncul dengan nama Alexandria Acaccia di atasnya. Saya pikir saya akan mendapat pujian untuk ini. Kemenangan sejati pertama dari orang bijak iblis itu. Nama itu perlahan berubah saat mata Dion bersinar dengan emas. Puas, Dion mengambil kunci sebelum berjalan kembali ke Alidor. Tapi, saat dia melakukannya, dia tiba-tiba merasakan informasi mengalir ke otaknya. Informasi tentang menara epistemik dan peta jalan robekan spasial. Dion terkekeh pada dirinya sendiri.
Dia telah mengetahui bahwa menara epistemik memiliki peta gerbangnya. Namun, sebagai satu-satunya menara epistemik di seluruh alam semesta, menara tersebut terhubung ke setiap gerbang di kuadran ini. Sederhananya, memiliki peta jalan robekan spasial di sini berarti memiliki keuntungan yang tak terhitung dibandingkan menyerang gerbang lainnya. Tiba-tiba menjadi jelas bagi Dion bahwa dia dan semua orang telah berpikir dalam skala yang terlalu kecil. Atau, lebih tepatnya, skala yang dipikirkan orang tua itu jauh melebihi orang lain. Melampaui berarti menaklukkan seluruh kuadran dan mencapai puncak menara epistemik. Kedengarannya menyenangkan. Dion tertawa getir. Ini sama sekali tidak mudah. Namun, dia telah mengambil langkah awal yang baik. Atau, lebih tepatnya, rahasia alam semesta ini telah mengambil langkah pertama baginya, membuat langkah ini menjadi lebih mudah. Menara epistemik tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi bagian dari alam semesta yang begitu lemah. Orang tua itu tidak pernah mendesainnya seperti itu. Betapa konyolnya jika gerbang terpenting suatu kuadran dipasang di tempat terpencil seperti itu? Akan sangat nyaman jika itu masalahnya. Tapi, bukankah sekte rusa langit pernah menjadi kekuatan utama alam semesta ini? Bahwa klan Daiyu pernah menjadi sekte utama alam semesta ini? Bahwa iblis Kilin? Meskipun Dion belum mendengar sepatah kata pun dari mereka sejak menerima esensi ayah Little Black, juga pernah berada di alam semesta ini. Faktanya, kemungkinan besar bukan hanya itu klan kuat yang pernah ada di sini. Jelas bahwa alam semesta ini tidak lemah ketika gerbangnya dipasang. Faktanya, dengan banyaknya ahli formasi Dao puncak yang dimilikinya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini pernah menjadi salah satu yang terbaik yang ditawarkan alam semesta. Sebagai gambaran, hanya ada satu peringkat kultivasi yang memisahkan ahli formasi Dao dari transendensi. Itu adalah peringkat budidaya yang dimiliki oleh orang bijak iblis itu. Pangkat dengan kekuatan dan kehancuran yang tak terhitung dan lambang dari apa yang diharapkan seseorang di dunia ini. Pangkat ahli transenden setengah langkah. Namun, alam semesta Dion pernah dipenuhi oleh para ahli yang hanya berjarak beberapa langkah dari tingkat ini. Seiring berjalannya waktu, banyak yang melupakan alam semesta yang dahulu merupakan pusatnya. Atau, mungkin, tidak banyak yang mengetahuinya sejak awal. Berapa banyak orang yang mempunyai hak untuk bertarung di menara epistemik ketika menara itu berada di puncaknya? Berapa banyak alam semesta yang cukup kuat untuk melawan sekte dan klan rusa surgawi di levelnya? Dan yang lebih penting lagi, struktur realitasnya sangat luas. Bahkan klan sekuat Uida hanya bisa mengklaim memahami sebagian kecil alam semesta di kuadrannya. Entah disengaja, atau kebetulan. Semua orang telah melupakan menara epistemik, bahkan sampai pada titik memainkan game tersebut sepenuhnya salah. Tapi, ada satu hal yang masih benar. Menara epistemik lainnya masih sangat terhubung dengan menara epistemik ini. Dan persaingan masih terus berlangsung. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 327 deteksi. Kuncinya tenggelam ke dalam kulit Dion, menghilang untuk sementara waktu. Dion meringis, kelopak matanya bergerak-gerak saat dia mulai merasakan beberapa efek sisa dari ki kematiannya. Keinginanku sendiri seharusnya tidak menyakitiku. Benarkah? Faktanya adalah Dion merasakan organ-organnya sendiri terkikis dalam keadaan khusus itu, meskipun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dari apa yang dirasakan Alidor. Dia telah menyekaki surgawi ke seluruh tubuhnya untuk menghilangkannya, tetapi, dia masih merasakan beberapa kerusakan di masa lalu. Dan, masalahnya adalah penyembuhannya jauh lebih lambat dibandingkan luka lainnya yang biasanya. Sungguh ironis. Dion menghela nafas, duduk di depan Alidor yang sedang bermeditasi. Sepertinya dia juga sedang mencoba mengeluarkan ki kematian Dion yang terakhir. Jelas bahwa kehendak surgawi Dion sebelumnya belum cukup. Tampaknya banyak keinginan yang kuat memiliki kelemahan. Keinginan iblis membuatmu lebih rentan kehilangan akal sehat karena marah dan kehilangan, dan tampaknya keinginan kematian hampir bersifat masokis. Dion telah mengkhawatirkan hal ini pada awalnya, itulah sebabnya dia tidak segera menggunakannya untuk mengalahkan Alidor. Ya, itu dan dia ingin terbiasa dengan tubuh barunya. Tapi, ini benar-benar tidak nyaman. Satu-satunya hal yang baik adalah Dion memiliki counter yang cukup bagus. Kehendak surgawinya akan sangat bermanfaat baginya. Satu-satunya masalah adalah bahwa kehendak langitnya tidak sekuat ki kematiannya. Dia masih perlu meningkatkannya ke level 9 sebelum itu. Seberapa besar kekuatan yang Anda miliki di alam semesta Uida? Khususnya, gerbang ini. Dion tiba-tiba berbicara ketika dia melihat Alidor bermeditasi. Saya yakin Anda tahu jawaban atas pertanyaan itu. Jadi kenapa kamu bertanya? Satu-satunya keuntungan berada di bawahmu adalah aku tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Mata Alidor tetap terpejam dan wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan emosi. Aku memilikimu jadi aku tidak perlu menebak-nebak. Anda menggunakan lebih banyak kata untuk menjelaskan mengapa Anda tidak perlu menjawab daripada yang diperlukan untuk menjawab. Alis Alidor berkedut. Dia tidak terbiasa dibantah dengan mudah. Saya tidak punya kuasa pada ayat Uida secara keseluruhan.
Dalam hal gerbang ini, mudah untuk memanipulasi hal-hal di balik layar. Dion mengangguk. Setelah mendengar latar belakang Alidor, satu hal menjadi jelas baginya, Alidor tidak bekerja dari bayang-bayang untuk memalsukan alam semesta mereka. Dia bekerja dalam bayang-bayang karena kebutuhan untuk menghindari pengawasan dari alam semesta sendiri. Pada akhirnya, kemungkinan besar para basilis adalah satu-satunya klan yang bisa dia pimpin tanpa rasa khawatir. Klan lain harus dimanipulasi secara diam-diam. Pantus adalah contoh sempurna untuk ini. Alidor memanfaatkan fakta bahwa mereka malu atas kekalahan mereka dari Madeline untuk mendorong mereka melakukan tugas bodoh. Mereka tidak hanya membantu Alidor menguji teorinya, mereka juga merencanakan pengalih perhatian yang sempurna untuk Alidor. Kenyataannya adalah meskipun menara epistemik biasanya dianggap sebagai menara terakhir yang ditaklukkan, bukan berarti menara itu tidak diawasi oleh alam semesta. Saat Dion berbicara dengan Alidor, dia tiba-tiba menyadari tujuan di balik rencananya. Karena menara epistemik diawasi, pergerakan apapun ke arahnya biasanya terdeteksi. Satu-satunya cara untuk melewati ini adalah dengan berteleportasi secara langsung ke dalamnya, namun di luar jangkauan pengintai, atau singkirkan seluruh pengintai. Tapi, tanpa kunci menara epistemik, semua teleportasi Alidor bergantung pada perhitungannya yang ketat dan melelahkan. Dan, perhitungan ini menjadi begitu berbelit-belit dan rumit ketika memasuki domain menara epistemik, karena banyaknya fluktuasi spasial, sehingga pilihan terbaik adalah menyingkirkan para pengintai. Jadi, Alidor menyusun rencana pengalih perhatian. Setelah mempelajari klan Saeklem, dia memahami bahwa klan mereka, meskipun menguntungkan alam semesta Dion secara keseluruhan, sebenarnya milik satu entitas, klan Ragnar. Yang harus dilakukan Alidor hanyalah memikirkan alasan yang cukup bagi klan Ragnar untuk dengan egois menarik klan tambahan mereka. Sehingga memungkinkan Alidor bebas memerintah menara epistemik tanpa ada yang curiga terhadap motif tersembunyi. Jadi ternyata klan Saeklem tidak melapor kepada kita karena mereka tidak ada? Baiklah, rencana Alidor sebenarnya cukup cerdik. Karena klan Saeklem ditarik, menara lainnya juga sangat rentan terhadap serangan diam-diam. Karena itu, menara teratai, dan kemungkinan besar menara batang, sama sekali tidak disadari. Namun, Alidor tidak pernah berniat mengambil Rod atau Looming Tower, dia sepenuhnya menyadari betapa kuatnya pelindung mereka. Bahkan menara teratai hanya akan menjadi nilai tambah. Rencana sebenarnya adalah menguasai menara epistemik. Begitulah, ada tujuan lain, mencuri benih keimanan marga Uidah. Bukankah mencuri benih iman itu tabu? Dan bukankah tindakan itu akan merusak rencanamu untuk tetap bersembunyi? Alis Alidor berkedut untuk yang kesekian kalinya. Kamu tahu latar belakangku. Mengapa mencuri benih keyakinan dari klan yang memiliki garis keturunan yang sama dengan saya akan mengingatkan mereka akan sesuatu? Tiba-tiba menyadari Dionnya. Meskipun keluarga Gautama dan Uidah memiliki nama yang berbeda, ada alasan mengapa mereka pernah menjadi dua pihak dalam satu klan. Mereka berdua berasal dari garis keturunan yang sama dan sudah sering menikah sehingga hanya ada sedikit perbedaan di antara mereka. Hanya saja garis keturunan utama keluarga Gautama memiliki bakat jiwa yang lebih baik, sehingga menghasilkan pengguna aurora bawaan. Namun, intinya adalah bahwa mencuri benih iman suatu keluarga dan memasukkannya ke dalam keluarga lain adalah hal yang tabu. Dan meskipun benar bahwa setiap keluarga yang memiliki benih iman memiliki brankas yang tidak aman. Apa yang akan terjadi jika benih iman dicuri tetapi tetap berada di keluarga yang sama? Bagaimana Uidah dapat mendeteksi apapun jika benih iman tersebut secara teknis tidak pernah meninggalkan keluarga? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 328 mengguncang ombak mereka. Menarik. Jadi, meskipun Anda tidak tahu manfaat apa yang diberikan kunci epistemik kepada Anda. Yang Anda tahu adalah bahwa berada di sekitar menara itu sendiri akan memberi Anda peningkatan kekuatan yang cukup untuk dapat mengalahkan putra pertama dari lapisan pengumpul esensi. Tapi, sayangnya bagi Anda berakhir dengan putra pertama dari lapisan formasi meridian. Alidor mengangguk. Apa yang dikatakan Dion memang benar. Meskipun perhitungan untuk berteleportasi dari luar ke dalam jangkauan menara epistemik terlalu rumit. Variabelnya berkurang secara signifikan jika Anda hanya berbicara tentang teleportasi dalam jangkauan menara epistemik itu sendiri. Dengan demikian, Alidor dapat memanfaatkan air mata spasial untuk melemahkan putra pertama yang mengumpulkan esensi, membunuhnya, dan kemudian mengambil benih keyakinannya sebagai miliknya. Setelah itu, Alidor berencana menggunakan menara epistemik untuk rajin berlatih. Karena dia tidak memiliki susunan pelacak, tindakannya tetap terselubung. Jadi, dia bisa saja menunggu waktunya, tumbuh semakin kuat dari hari ke hari. Kemudian, begitu dia mencapai puncak tahap pengumpulan esensi, dia hampir bisa menaklukkan gerbang ini sendirian. Mengapa berada di puncak tahap pengumpulan esensi sudah cukup untuk itu? Dion merasa dia tahu jawabannya, tapi dia tetap bertanya. Dia menikmati perasaan jengkel yang dirasakan Alidor setiap kali dia dipaksa menjawab. Jelas Alidor tidak terbiasa dengan ini.
Tidakkah Anda memperhatikan perbedaan besar dalam kualitas antara alam semesta Anda dan alam semesta lainnya? Satu-satunya alasan Anda tidak terus-menerus berjuang melawan para ahli pengumpulan esensi puncak adalah karena alam semesta Uidah tidak menganggap Anda layak mendapatkan yang terbaik. Jika bukan karena kasus khusus Anda, artinya Anda yang memiliki benih keyakinan, mereka tidak akan mengirim ahli pengumpul esensi ke sini sama sekali. Kemungkinan besar Anda, sebagai seseorang yang sebelumnya tidak memiliki kultivasi, memiliki kemampuan untuk melompat dan melawan para ahli bahkan di puncak alam formasi meridian. Namun, saya beritahu Anda sekarang bahwa hal itu hanya mungkin terjadi di alam semesta ini. Jika ahli pembentukan meridian yang kompeten dari Uidah bisa kalah dari beberapa orang yang tidak berkultivasi, mereka pasti sudah lama terbunuh karena ketidakbergunaannya. Dan apa bedanya? Yang membedakan adalah kualitas kemauan, teknik dan budidaya. Alam semesta Anda mungkin melihat seorang jenius yang mempelajari 3 keinginan sebagai seorang jenius. Dion mengangguk. Ini memang benar. Saat di Focus Academy, sebagian besar hanya mempelajari 1 wasiat. Faktanya, satu-satunya orang yang pernah dilihat Dion menggunakan lebih dari 2 orang adalah orang jenius terbaik yang dia kenal. Mereka adalah orang-orang seperti pemimpin kampanye Elvin, Chen Glei, dan bahkan para jenius klan dewa. Namun di alam semesta Uidah, hal tersebut merupakan hal yang lumrah. Dan tidak satupun dari itu yang menyentuh teknik dan budidaya unggul mereka ya. Itu cukup untuk mengalahkanmu, bukan? Dion menyeringai. Alidor terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Intinya, kualitas budidaya pengumpulan esensi puncak saya melebihi banyak dari alam semesta Anda. Bahkan sampai terikat oleh pasukan demi pasukan ahli formasi meridian. Memahami, Dion menggelengkan kepalanya. Jadi, bisakah kamu membatalkan serangannya? Atau tidak? Saya bisa mengontrol pergerakan Basilis dengan mudah. Namun, klan lain punya tujuan masing-masing. Satu-satunya alasan saya bisa meyakinkan mereka untuk menyerang adalah dengan memprovokasi mereka sebelum mengirimkan ribuan pasukan untuk menyerang menara teratai. Sejujurnya, mereka tidak tahu kalau aku ada. Dion merenungkan hal ini sedikit sebelum dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika Alidor tidak memiliki kendali atas klan lain, dan para Basilis meminta bala bantuan sebagai pembalasan. Bukankah itu berarti Dion harus bertarung? Tidak ada jalan keluarnya. Dia tidak bisa begitu saja menyuruh Alidor menghentikannya. Ayo pergi. Dion berdiri. Sudah waktunya untuk pergi. Dia punya perasaan bahwa dia harus bergegas. Jauh dari Dion dan di medan pertempuran Lotus, dia sangat benar. Sudah sehari sejak aliansi teratai akhirnya menyadari bahwa mereka sedang dipermainkan, tapi pasukan lain sudah mendekati mereka. Dan, jelas bahwa pasukan ini jauh lebih kuat. Ri berdiri, tersandung di bawah tekanan berat badannya sendiri sebelum Akas menangkap bahunya. Putri, Anda tidak dalam kondisi apapun untuk bertarung saat ini. Sebaiknya jangan. Ri menggelengkan kepalanya. Saya akan baik-baik saja. Ini adalah peregangan terakhir. Setelah kita mengalahkan mereka, sepertinya mereka tidak akan meminta bala bantuan lebih banyak lagi, bukan? Lagi pula, waktu yang tersisa untuk kampanye ini tidak banyak. Mereka perlu menghemat waktu untuk kembali ke pintu masuk gerbang mereka. Meskipun kata-katanya lemah, tekad yang terpancar di mata Ri tidak diragukan lagi. Jelas bahwa dia tidak khawatir dengan kemenangan mereka. Menggulung cincin yang diberikan Dion di jarinya, Ri mengeluarkan 2 buah yang tersisa sebelum menelannya. Dia memejamkan mata, menikmati perasaan hangat yang diberikan padanya saat perlahan-lahan memulihkan tubuhnya yang lelah. Dia tidak dapat mengingat berapa banyak yang telah dia gunakan, tetapi, jelas bahwa tidak ada lagi yang tersisa. Sebenarnya Dion telah menghasilkan jumlah yang tidak masuk akal, tetapi, dia tidak mengantisipasi akan pergi begitu lama, atau bahkan pertempuran ini akan berlangsung lama. Namun, disinilah mereka akan bertarung lagi. Lebih dari 2 bulan pertarungan terus-menerus dengan hanya 1 hari istirahat. Sungguh keajaiban bahwa mereka bisa bertahan begitu lama. Tapi, semua orang tahu bahwa hanya ada 1 orang yang patut berterima kasih untuk itu. Dia dan taktiknya. Meski begitu, ada orang lain yang perlu berterima kasih juga. Seseorang yang telah menjadi tulang punggung moral yang dibutuhkan aliansi teratai dengan punggung menempel ke dinding, batu karang bagi gelombang emosi mereka, pilar bagi hati mereka yang rapuh. Seseorang yang kebetulan adalah tunangan pria itu. Ri Sacharo, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 329 musuh. Arios tersenyum sebelum melihat kembali ke arah Jenderal Iblis lainnya. Faktanya adalah mereka sangat terbiasa dengan pertempuran yang berlangsung berbulan-bulan. Hal-hal seperti bantalan teleportasi untuk istirahat dan buah-buahan yang memasok energi benar-benar asing bagi mereka. Bukan karena orang bijak iblis itu tidak peduli dengan kesejahteraan mereka, tapi, dia juga sama kerasnya pada dirinya sendiri. Bagaimana seseorang bisa mengeluh sebagai seorang jenderal ketika Anda melihat komandan kepala Anda berjuang sama kerasnya dengan Anda? Terutama ketika dia mengambil alih dirinya lebih dari yang mereka lakukan, ada juga sesuatu yang dimiliki semua jenderal iblis yang belum mereka manfaatkan sepenuhnya.
Sebagai orang jenius terpilih dari orang bijak iblis, mereka juga mengetahui rahasia beberapa tekniknya. Jadi, meski tidak selengkap versi Dion, masing-masing memiliki pemahamannya sendiri tentang kehendak Kaisar Iblis. Ditambah fakta bahwa tubuh mereka sudah lebih kuat dari biasanya karena penguasaan mereka atas keinginan iblis, dan stamina mereka tidak perlu dipertanyakan lagi. Baiklah komandan, ayo pergi. Aeson berdiri di sudut, darah menetes ke lengannya saat dia mengencangkan cengkeraman tombaknya. Dia tidak mengatakan apapun selama berminggu-minggu, tapi api di matanya tetap sama. Namun, rasa jijik yang dia simpan terhadap dirinya sendiri lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan setelah dia berjanji pada dirinya sendiri untuk mempertaruhkan nyawanya demi Ri, dia masih terpaksa mundur di hadapannya. Hatinya menguat karena dia tahu dia harus menjadi lebih baik. Sebenarnya, banyak orang yang merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Delia, misalnya, telah berjuang dengan kemampuan terbaiknya. Tapi, dia sepenuhnya menyadari fakta bahwa jika bukan karena para jenderal iblis, dampaknya akan menjadi lebih kecil. Bagaimana situasinya? Ri bertanya pada Akash. Kami mengirim kelompok kecil dari sekte besar untuk mengelilingi medan pertempuran untuk memeriksa situasinya. Gak sulit karena tanahnya datar, tapi mereka berhasil memberi kami beberapa informasi. Ri mengangguk sambil mendengarkan. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 1000. Tapi, meski pengintai kami tidak yakin, mereka pasti lebih kuat. Sekte besar tidak memiliki siapapun yang mampu membaca tingkat kultivasi melampaui formasi meridian tingkat bawah. Jadi, pada kenyataannya, pasukan yang mendekat bisa berupa apa saja mulai dari ahli formasi meridian atas hingga pengumpulan esensi. Alis mereka yang mendengarkan berkerut. Meskipun Akash bersikap lunak dalam penilaiannya, semua orang di sini tahu bahwa kemungkinan besar pasukan yang mendekat terdiri dari para ahli pengumpul esensi. Lagi pula, apa gunanya memanggil lebih banyak ahli pembentukan meridian? Apalagi jumlahnya hanya 1000. Itu tidak masuk akal. Sekarang aliansi teratai mempunyai lebih banyak masalah yang harus dihadapi. Selama beberapa bulan terakhir, mereka telah mengurangi jumlah musuh secara ekstrim. Namun, dengan datangnya bala bantuan, ini bukanlah hal yang baik. Mengapa? Karena itu berarti semua ahli yang tersisa di pihak musuh adalah orang-orang yang cukup kuat untuk bertahan dari serangan gencar para jenderal iblis. Ri dan yang terbaik yang ditawarkan Nifeus dan Elf. Oleh karena itu, kedatangan para ahli pengumpul esensi akan bergabung dengan para ahli formasi meridian terbaik yang ditawarkan oleh Basilis. Apakah kita tahu apa yang sedang kita hadapi selain kekuasaan? Suka informasi tentang keinginan atau teknik mereka seperti yang kami miliki untuk klan Pantus? Ri ingin melihat apakah ada tindakan balasan yang mungkin dilakukan. Dion masih memiliki banyak taktik yang belum mereka praktikkan. Mungkin masih ada jalan. Ekspresi rumit muncul di wajah Akash seolah-olah dia sedang berjuang dengan sesuatu. Tapi, sikap diamnya hanya menambah ketegangan di tengah labirin. Ini, Akash memulai. Menurut deskripsi yang kami dapatkan, mereka tidak cocok dengan klan manapun yang biasa kami hadapi. Tetapi, Ri kembali ke Akash, mencoba mendapatkan sesuatu dari reaksinya. Akash menarik napas dalam-dalam. Saya telah mempelajari banyak catatan lama dari kampanye-kampanye masa lalu untuk mencoba dan mempersiapkan diri. Dan, meskipun saya belum pernah bertemu klan dengan deskripsi seperti ini secara pribadi, dari apa yang saya lihat hanya ada satu jawaban yang paling mungkin. Semua orang memahami keseriusan kata-kata Akash. Inilah komandan mereka yang tak kenal takut. Bagi Ri dan para jenderal iblis, Akash adalah orang yang tidak dikenal. Mereka bukanlah orang-orang yang berjuang bersamanya dalam kampanye-kampanye sebelumnya. Tapi, para elf dan wanita dari sekte Nifeus berbeda. Bagi mereka, Akash tidak takut. Dia adalah seorang wanita yang mempertaruhkan nyawanya demi rekan-rekannya dengan setiap langkah yang dia ambil di medan pertempuran. Dia tidak ragu menjadi komandan di garis depan. Mereka sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia melindungi mereka. Ada terlalu banyak orang di sini yang berhutang nyawa padanya. Dia adalah pemimpin yang tak kenal takut dan mereka semua menghormatinya hingga ke lubuk hati terdalam mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan lagi bagi mereka semua. Namun, Akash yang tak kenal takut ini ragu-ragu untuk memperkenalkan nama klan saja. Akash yang sama ini tampak gemetar saat rahangnya terkatup rapat. Apa yang dia temukan? Jangan bilang padaku. Mata putih Evelyn bersinar dengan sesuatu yang tidak terlihat saat dia sepertinya mengerti persis siapa yang dimaksud Akash. Dan, jika dia benar, mereka berada dalam masalah. Masalah nyata. Ini bukanlah klan yang bisa mereka kalahkan tanpa kekuatan nyata. Apa yang dimaksud dengan labirin pertahanan praktisi puncak bagi pasukan ahli pengumpul esensi jenius? Mereka sudah selesai. Gunung yang harus mereka daki terlalu tinggi untuk didaki. Mereka telah melangkah sejauh ini. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa melewati penghalang terakhir ini? Klan ini, tidak diragukan lagi adalah klan Dewa Raja dari musuh kita. Klan Dewa Raja Uidah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 330 lakukan.
Klan Raja Dewa, Ri menggigit bibirnya. Dengan terbatasnya informasi yang mereka miliki, banyak dari apa yang mereka ketahui hanyalah spekulasi atau berdasarkan informasi yang sudah ketinggalan zaman. Fakta bahwa alam semesta lawan memiliki klan Dewa Raja sudah diketahui oleh mereka, namun hanya sejauh apa yang mereka kumpulkan dari planet lain di alam semesta mereka. Klan Dewa Raja Uida melihat alam semesta mereka lebih sebagai tempat pelatihan bagi para jenius formasi meridian mereka. Faktanya, bumi bahkan lebih dipandang rendah dibandingkan planet-planet lain di alam semestanya. Sedemikian rupa sehingga klan Uida tidak memiliki dokumentasi mengenai kedatangan mereka ke sini selama beberapa dekade. Namun, mereka sekarang menjadi bala bantuan? Apa yang sedang terjadi? Penjelasan terbaik yang mereka miliki adalah bahwa benih kepercayaan dari klan Dewa Ragnar dan Pakal akhirnya tersebar luas untuk menjadikan bumi sebagai lokasi pelatihan yang layak lagi. Lagi pula, Caitlem dan Thor baru saja mengaktifkan benih keyakinan mereka. Dan Vidar sudah lama tidak memiliki akses terhadap benih imannya. Dalam skema besar, ini hanyalah kampanye ketiga Vidar dan kampanye kedua Thor dan Caitlem. Masuk akal jika klan Uida baru saja mengetahui hal itu. Namun, hal ini tidak menjelaskan mengapa klan Uida menyerang mereka secara spesifik. Menara teratai dikenal sebagai yang terlemah dan karena Ri baru saja mengungkapkan benih keyakinannya, masih terlalu dini bagi mereka untuk menyerangnya. Tapi, membayangkan sejenak bahwa mereka benar-benar datang untuk Ri. Jika, misalnya, mereka datang untuk 3 pemegang benih keyakinan lainnya. Namun mengetahui kabar tentang Ri dan memutuskan untuk mengarahkan perhatian padanya, lalu kenapa hal itu diambil, mereka begitu lama? Ri telah berjuang selama berbulan-bulan sekarang. Dia telah berjuang begitu lama hingga siklus kampanye ini hampir berakhir. Namun, mereka datang sekarang? Apa yang kita ketahui tentang mereka? Tanya Ri. Mereka tidak punya waktu untuk duduk dalam kekaguman dan rasa hormat, mereka membutuhkan rencana tindakan. Akas menggelengkan kepalanya. Dia malu karena membiarkan emosi menguasai dirinya. Dia seharusnya menjadi pemimpin ras Elfin. Mereka dimaksudkan untuk bangga. Apa itu klan Dewa Raja bagi para elf kuno? Sama sekali tidak ada apa-apa. Tenangkan dirimu, Akas. Anda seharusnya memimpin. Menggigit bibir dalamnya, kulit abu-abu Akas tertekuk saat dia menguatkan wajahnya. Klan Uida, dari kisah-kisah lama yang saya baca, memiliki pemahaman tentang wasiat misterius yang memberi mereka kemampuan menyerang yang konyol. Kabar baiknya adalah surat wasiat ini jarang terjadi bahkan di antara mereka. Hanya mereka yang telah diberi label sebagai wakil komandan yang memiliki akses terhadap surat wasiat tersebut. Dalam hierarki mereka, tidak mungkin untuk naik tanpa terlebih dahulu memahami keinginan ini. Mereka sangat mementingkan hal itu. Bagian penting lainnya adalah bahwa komandan mereka dikenal karena membuat gerakan-gerakan aneh dalam pertempuran yang kadang-kadang terlihat sangat konyol, namun biasanya menguntungkan mereka. Saya tidak sepenuhnya yakin bagaimana cara kerjanya, tapi tebakan terbaik saya adalah teknik catatan kedua mereka. Saya yakin, sesuatu yang mereka sebut mata Buddha. Matahari berbinar melihat ini. Mungkinkah itu teknik yang mirip dengan mata kekaisaran keluarga Matilde? Jika Dion ada di sana, dia pasti langsung setuju. Orang tua itu pernah memberitahunya bahwa mata Buddha dapat melakukan sebagian fungsi aurora. Tetapi, dia juga mengatakan bahwa mata itu juga meniru kemampuan mata kekaisaran Asura untuk membaca serangan. Jelas sekali bahwa mereka menggunakan kemampuan mereka untuk melihat pola serangan untuk memanfaatkan medan pertempuran. Ini seperti bagaimana pengguna aurora bawaan dapat menggunakan indera keenam mereka untuk melihat pertempuran yang tidak dimiliki orang lain. Ri menarik napas dalam-dalam, apakah ada hal lain? Sisanya berkaitan dengan logistik pertempuran pasukan ahli pengumpul esensi. Melawan pasukan dengan kemampuan terbang adalah merepotkan. Masalahnya adalah Akas pun tidak tahu betapa benarnya dia. Karena perbedaan kemurnian energi esensi di alam semesta Uida. Kemungkinan besar mereka tidak hanya bisa terbang, kemampuan semua ahli pengumpul esensi, tetapi juga kemungkinan besar mereka bisa terbang lebih lama dengan stamina yang jauh lebih baik. Pada saat-saat seperti inilah para elf berharap mereka memiliki esensi puncak yang mengumpulkan para jenius di sini. Ada alasan mengapa Akas bisa memimpin sementara hanya berada di level pengumpulan esensi kedua. Fakta sederhananya adalah bahwa gerbang ini tidak layak untuk diperjuangkan jika kamu lebih tinggi. Sama seperti pangeran pertama Belmont, bahkan para Elfin Genius pun pergi ke gerbang lain, berharap menjadi cukup kuat untuk suatu hari kembali dan menaklukkan gerbang ini. Sayangnya, tidak seperti klan Sapientia dan Dewa Kerajaan. Kerajaan Elfin sedang mengalami kemunduran dan tidak mampu mengirim para jenius mereka bola-balik antar planet dengan mudah karena biayanya sangat mahal. Karena itu, hanya para jenius Elfin di gerbang ini yang kembali mencoba membantu menstabilkan kerajaan. Jika para jenius pengumpul esensi puncak itu bertarung di gerbang bumi, memang benar bahwa alam semesta Uida akan membalas dengan memberi mereka persaingan di level mereka. Namun, sumber daya di bumi tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya di planet dan gerbang lain.
Di tempat lain, peringkat yang baik memberi mereka akses ke bahan budidaya yang hampir tidak ada di bumi. Dan itu belum lagi fakta bahwa karena perluasan bumi hingga jutaan kali ukuran aslinya, energi di sini bahkan menjadi lebih besar. Lebih encer dibandingkan di planet lain. Faktanya, satu-satunya alasan para elf tidak mengirimkan jenius mereka lebih awal dalam budidaya mereka adalah karena tanpa kekuatan yang cukup. Peringkat yang cukup baik untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan hampir mustahil. Namun, tidak ada gunanya memikirkan hal seperti itu. Saat ini, hanya mereka saja. Dan mereka harus puas.